Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam Ekonomi Trika 2. Hari ini kita lanjutkan materi tentang estimasi OLS dengan menggunakan matriks. Ya. Di dalam metode matriks nanti kita ada beberapa capaian yang ingin kita perdalam. Yang pertama, tentu dasar-dasar matriks, aturan-aturan rule dari matriks itu sudah Anda kuasai seperti yang pada kuliah terdahulu ya. Kemudian nanti ada beberapa bentuk persamaan regresi dalam bentuk matriks. Diharapkan nanti bisa menjabarkan kepada matriks itu dengan baik dan memahami setiap elemen-elemen dari matriks itu eh, dalam konteks regresi sederhana ya. Kemudian eh, menyusun data dalam format matriks dan menghitung parameter regresi eh, yang kita peroleh dari suatu estimasi melalui persamaan normal, tapi dalam bentuk matriks nantinya ya. Dan tentunya penggunaan software akan kita gunakan mengingat nanti dalam estimasi yang jumlah eh, dimensi matriknya lebih eh, panjang dalam hal ini data tergantung pada data yang tersedia sehingga dimensi matriknya akan lebih panjang dan luas ya, sehingga tidak mungkin dilakukan operasi dengan manual. Baik, eh, sebagai pengantar kita ketahui bahwa dalam regresi itu ada bentuk seperti ini, sudah sering kita lihat, sudah didapatkan dalam ekonometrika 1. Nah, bagaimana kita menjabarkan dalam eh, bentuk matriks? Anda bisa lihat di persamaan kedua ini ya. Nah, ini dimensinya sudah menjadi dimensi matriks ya, variabel dependent atau variabel yang dijelaskan, kemudian ini variabel independen. Nah, ini bisa nanti lebih dari satu variabel independen ya. Kemudian ini disturbance error atau error term ya, stochastic term. Nah, ini dia formatnya dalam bentuk matriks. Nah, saya hitamkan untuk membedakan format bentuk biasa dengan bentuk matriks. Nah, sama kalau kita jabarkan itu Y itu dependent variable dengan matriks vektor kolom. Jadi satu kolom dia eh, terdiri dari beberapa baris, dalam hal ini n baris. N ini sampel ataupun populasi ya. Jadi kalau datanya panjang maka misalnya datanya panjang atau datanya 10, maka n-nya itu ada 10 kali 1 ya. Nah, 10 baris kali satu kolom. Kemudian untuk variabel independen itu terdiri dari dua kolom ya. Dua kolom dan n baris. N baris tergantung dari data yang kita observasi. Jadi kalau semakin banyak data kita observasi, maka semakin banyak baris yang diperlukan nantinya. Jadi dimensinya ini sebenarnya satu kan datanya, tetapi kita perlu mengalihkan dengan matrik one atau matrik satu ya. Kemudian matrik beta. Nah, kenapa ini betanya di depan nih kan, sedangkan ini di belakang? Karena kita ingat hukum aljabar matrik, hukum komutatif itu tidak berlaku ya. Jadi dia uh, X kali beta dengan beta kali X itu berbeda. Jadi untuk mendapatkan kondisi seperti ini, maka kita kalikan variabelnya dulu, kemudian kita kalikan dengan uh, matriks koefisien dengan dimensinya itu 2 kali 1 ya. Ada dua baris dan satu kolom. Kemudian ini dimensi dari disturbance error atau error term. Ini merupakan vektor dia, terdiri dari satu kolom dengan n baris atau n data ya.
Nah, ini penjabaran dimensi dari regresi sederhana dalam bentuk matriks. Nah, kalau kita buka isi dalam matriks itu, ya matriks persamaan dua tadi, ya isinya ini. Ini data semua ya. Matriks independen variabelnya itu terdiri dari data observasi pertama, kedua, ketiga, dan sampai ke N. Saya ubah ini notasinya menjadi N sampel, tidak lagi N populasi ya. Kemudian matriks satu ini, supaya kita bisa mengalihkan syarat perkalian ini, sehingga diperoleh nanti eh, turunannya itu kembali ke bentuk asal seperti ini. Maka diperlukan matrik dengan kolom satu ya. Kalau kita kalikan hari sekali kolom kan, kali kolom ini, kali ini, dan seterusnya. Sehingga kita peroleh lagi. Nah, ini kan bisa dikali karena dimensinya sama. Ini sama dengan. Kemudian ini matrik koefisien atau matrik parameter, parameter yang akan kita estimasi nantinya. Dan ini matrik N kali 1 atau matrik dari error term. Isinya dari epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3 sampai epsilon N. Nah, ini yang menjadi sasaran bagaimana kita menghitungnya ya. Maka diperlukan sejumlah data X dan data Y. Oke, ini dia. Kemudian beta ini konstantanya, ini koefisien regresi. Eh, ini kita sebut nantinya beta head, keduanya. Maka akan kita peroleh jika nanti ditemukan angka ini, ditemukan angka beta 1, beta 0, maka itu merepresentasi fungsinya masing-masing, yaitu sebagai konstanta dan ini sebagai koefisien regresi. Nah, kita lihat prinsip kita akan mengestimasi dengan least square ya, kuadrat terkecil, kuadrat terkecil. Nah, kita ingat bentuknya, kita tinggal mengembalikan mencari solusi dari error, karena ini kan least square error kan, kuadrat error. Nah, ya, jadi errornya yang menjadi yang kita carikan solusi. Jadi kita lihat persamaan ini kalau kita geser dia ke kemari dan y-nya kita geser kemari, jadinya seperti ini ya. Ini kemudian masing-masing ruas tidak masalah kalau kita kuadratkan ya. Nah, ini kita kuadratkan untuk mendapatkan kuadrat minimum. Ya, jadi kalau dalam bentuk matrik ini masih dalam bentuk penjumlahan biasa, seperti regresi biasa. Uh, Dalam bentuk matrik dimensinya kalau kuadrat ini maka transpos dikalikan dengan matrik asalnya itu, maka itu merupakan kuadrat dari suatu variabel ya. Jadi setiap transpos dikalikan dengan matrik asalnya sebelum transpos itu namanya kuadrat. Jadi tidak bisa kita kuadratkan dalam bentuk matrik, tidak seperti itu ya. Ada rule-nya yang ya, pelajaran yang lalu ya. Kemudian sama juga ini karena dikuadratkan, maka kita transposkan semuanya ini, kita kalikan dengan uh, matrik. Jadi kalau kita sederhanakan, ya bentuknya seperti ini ya. Nah, ini kuadrat dari ini. Ini format matrik. Oke, ini bisa kita sederhanakan, kita kalikan. Transpos matrik transpos Y kurang X beta transpos dikali dengan Y kurang X beta. Kalau kita kalikan, masing-masing kita kalikan, Y transpos. Ingat, ini transpos ini, Y transpos berarti dikali Y. Gitu ya. Dan kita kalikan masing-masing di sini diperoleh beta transpos, X transpos, kali dengan Y. Dan seterusnya, Y transpos kan dikalikan dengan X beta. Y transpos kalikan dengan X beta. Kemudian X beta transpos, nah ini kan transpos. X transpos, beta transpos dikali dengan min X dan beta. Gitu. Baik, kemudian ini bisa kita sederhanakan, suku-sukunya yang sama. Jadi seperti ini. Oke, catatan di sini yang perlu diingat, beta di sini adalah terdiri dari dimensinya adalah konstanta atau beta 0 dan beta 1 sebagai koefisien. Oke.
Nah, dalam mencari minimum kuadrat terkecil itu perlu kita lakukan eh, derivatif atau menurunkan error term, karena yang diminimumkan adalah error term kuadratnya, maka epsilon transpose dikalikan dengan epsilon, itu derivatif diturunkan terhadap beta, ini terhadap beta ya, ini diturunkan terhadap beta. Nah, maka kita lihat di sini yang ada unsur betanya itu yang kita turunkan, sedangkan ini nol. Jadi hilang di sini ya. Dan ini ada beberapa panjang langkah-langkahnya, kita persingkat saja. Yang penting prinsipnya bisa kita ketahui. Ini sudah langkah kedua ya, kita minimumkan ya errornya. Caranya seperti ini dengan melakukan diferensial. Oke, sudah kita dapatkan diferensialnya ini kan kurang satu ini kan satu dua turunkan kemari ya. Oke, kemudian kita samakan dengan nol karena minimum kita samakan dengan nol. Samaan ini seperti ini kita bisa geser dia, kita pindahkan. Mari kan kita nanti cari solusi uniknya itu adalah mencari nilai beta. Nah, kita sederhanakan persamaan ini, tentu perlu sedikit manipulasi ya, sehingga memudahkan kita mencari solusi unik dari beta ini. Nah, masing-masing kita kalikan dengan inverse dari X transpose X inverse. Kita kalikan dia masing-masing di kedua ruas ini, maka kita akan dapat X transpose X inverse ini kalau dikalikan dengan X transpose X, nah, setiap inverse, ingat rule dari matrik, setiap inverse dikalikan dengan dirinya, dia akan menghasilkan matrik identity. Matrik identity itu kan yang diagonalnya 1, 1, 1. Nah, matrik identity dikalikan dengan matrik apapun, dia akan menjadi matrik itu sendiri ya. Oke, ini juga demikian. Ini sudah kita tidak bisa kita sederhanakan lagi ya. Nah, ini ada Y di sini. Oke, biarkan seperti ini. Untuk kita beri tanda kurung karena transpose ini milik kedua-duanya. Inverse ini milik kedua-duanya ya. Berarti X transpose X inverse X transpose Y sama dengan beta head atau beta yang akan kita cari solusinya. Ya ini tentu di dalam beta head ini atau beta topi terdiri dari konstanta dan koefisien regresi. Nah, kita tulis ulang persamaan ini, kita pindahkan kemari, ini kita tukar ya. Oke, ini persamaan yang akan kita estimasi dengan Shazam. Kita hitung nanti satu persatu ini, maka kita peroleh konstantanya dan beta 1. Baik, sebelumnya kita lihat dulu ya langkah-langkah dalam estimasi beta head atau beta yang akan kita estimasi. Pertama, dimensi matriks Y transpose Y. Nah, ini perlu kita jabarkan satu persatu dulu ya. Nah, itu terdiri dari ini data, tinggal kita kalikan. Y transpose itu kan berarti dia vektor baris dikalikan dengan vektor kolom. Kan berarti ini kan tidak lain adalah Y kuadrat. Ini kan Y kuadrat. Dan ini X kuadrat kalau kita hitung dalam penjumlahan. Setiap matrik asal dikalikan dengan transposnya, maka itu merupakan kuadrat dari matrik itu sendiri. Matrik asal itu. Maka kita peroleh nantinya Y kuadrat 1, Y kuadrat 2, sampai Y kuadrat M. Yang juga yang kedua, X transpose X, karena dimensi dari matrik X ini adalah seperti ini ya. Kita lihat. Terdiri dari apa tadi? Kita lihat di asal tadi. Ya, ini dia matrik X. Ya, ada satu, ditransposkan. Maka dia kita akan peroleh matrik kuadrat nanti. Karena itu, matrik kuadrat dari ini atau X transpose X itu dibuat ditranspos dulu, kemudian dikalikan dengan matrik asalnya. Maka ini tidak lain adalah matrik X kuadrat.
Nah, dimensi hasil perkalian ini, setiap perkalian ini akan menghasilkan baris, dua baris dan dua kolom. Kemudian matriks transpos Y. Nah, matriks X transpos Y. X transpos yang ini kemudian dikalikan dengan matriks Y. Matriks Y yang ini berarti ini ya. Jadi matriks transpos Y ini kita kalikan dengan ini. Nah, akan diperoleh nanti ini merupakan sigma dari XI, X1, X2 sampai XN. Kemudian perkalian di bawahnya baris kali kolom kan dia kan akan menghasilkan sigma XI kali YI. Kali ini, kali ini kan. Begitu perkalian, rule dari perkalian matriks dengan vektor ya, vektor kolom akan menghasilkan satu kolom. Nah, ini dia yang akan kita lihat nanti ya. Oke, langkah berikutnya adalah kita belum selesai lagi ya. Untuk menghitung beta head ini kita perlu nilai inverse matrik dari X transpose X inverse. Nah, inverse ini kan tanda dari inverse. Nah, inverse matrik ini diperoleh dengan cara kita mencari determinan terlebih dahulu. Nilai determinan itu kita bagi atau kita eh, masukkan dalam persamaan seperti ini. 1/determinan X transpose X dikalikan dengan adjoint X transpose X itu adalah nilai dari uh, inverse suatu matrik. Di setiap apapun matrik, kalau kita mau cari inverse-nya, maka kita cari determinannya dulu, kemudian 1/determinan matrik tersebut dikalikan dengan adjoint-nya. Nah, apa yang disebut dengan adjoint itu? Ya, adjoint itu adalah matrik minor kofaktor yang seperti yang sudah kita jelaskan dalam kuliah terdahulu. Kita tentukan dulu matriks faktornya, kemudian kita susun matrik minor itu, kita peroleh dimensi-dimensinya, kita transpos dia. Nah, maka disebut matrik adjoint. Nah, dengan Shazam nanti kita tinggal mengeluarkan perintah ini akan kita peroleh matrik transpos, matrik inverse maksud kami dengan mudah ya. Kalau kita cari ini satu persatu, mencari determinan, mencari adjointnya ini panjang langkahnya ya, seperti yang sudah kita contohkan terdahulu. Oke, nah ini kalau kita isi datanya seperti ini, seperti slide kuliah 5 dari Profesor Raja, Mas Bar, ini seperti ini kan. Nah, kita bisa menghitung beta head-nya itu, berarti ini yang kita cari nanti kan, tapi kita konstruksi dulu seperti ini. Nah, ini dimensinya, vektor kolom, ini matrik dua kolom dengan n baris, ini ada 10 baris ya. Kemudian ini juga epsilonnya ada 10 baris dengan satu kolom, vektor kolom. Ini vektor kolom, kemudian ini vektor kolom juga. Nah, penyelesaiannya kita cari dulu untuk menghitung X transpose X inverse, ya matrik itu kan, kita hitung matrik XY-nya dulu, kemudian kita hitung ini. Nanti tinggal kita kalikan ya. Baik, pertama kita hitung dulu matrik X transpose X. Ini kan perkalian dari matrik, ini kita transpose, matrik ini kan, kemudian menjadi dia 2 baris dan 10 kolom. Kita kalikan satu persatu, kalau secara manual, nah dimensinya akan diperoleh ini nanti. Akan dapat, ini kalau N ini berarti 10 nih, ini kita udah tahu nih kan sampelnya berarti. Tinggal kita cari ini sama dengan ini, tinggal cari. Nah, dengan mudah kita akan peroleh dengan menggunakan Shazam nantinya ya. Oke, kemudian matrik X inverse X. Ini slide terdahulu ya, samaan ya. Oke, saya langsung kemari. X transpose Y. Jadi ini Y-nya dikalikan dengan X transpose. Nah, dimensi X transpose sama ini kan, dikalikan dengan Y. Maka diperoleh 2 kolom. Nah, setelah kita hitung dengan Shazam, kita peroleh
Angkanya seperti ini. Nanti saya tunjukkan bagaimana memperoleh angka. Oke, penyelesaian dengan Shazam. Pertama kita buat matrik Y dulu, yaitu vektor kolom ya. Nah, kita isi datanya, kita buat di situ 10 baris, N-nya itu 10 kan. Kemudian satu kolom. Kita ketik datanya. Kemudian kita buat matrik X, dan perintah row-nya itu, ini pakai S ya. Rows itu ada 10. Kemudian kolomnya itu ada 2. Berarti 10 kali 2 dimensinya itu. Jangan keliru dimensinya nanti. Nah, ini sengaja saya munculkan. Sebenarnya kita bisa membuat matrik satu ini dengan otomatis ya. Gen one gitu ya. Nah, cuman ini supaya muncul bagaimana menjelaskan persamaan ini ya. Nah, bagaimana bisa menjelaskan persamaan ini. Oke, kita kembali ke Shazam kita. Kita sudah buat matrik vektor kolom Y dan matrik X. Kemudian kita minta dia print ya. Nanti dia perlihatkan di Shazam. Print matrik X, print matrik Y. Kemudian selanjutnya kita buat matrik transpose X. Ya, ini kan yang diperlukan, kita perlu mentranspos matrik X itu X transpose. Berarti nanti karena kita perlu ya matrik transpose X, kita mintakan dikeluarkan nanti. Kita lihat sih ya. Kan kemudian ini langkah berikutnya X transpose X. Jadi eh, X transpose X ini dikalikan dengan matriks X. Nah, ini kan ya, X transpose X dikalikan dengan X. Itu kan ada tadi kan. Nah, kemudian matriks XY-nya itu X transpose X dikalikan dengan Y. Kemudian di persamaan tadi kan perlu diinverskan ya. Maka kita keluarkan perintahnya, kita ketik matriks pakai X. Inverse matriks X. Nah, ini perlu kita inverskan karena matriks transpose tadi matriks transpose X inverse tadi perlu kita inverskan, maka kita inverse, kita beri di sebelah sini perintah semua nih ya. Sebelah sama dengan inverse dalam kurung X. Yang diinverskan itu adalah yang ini. Ini maksudnya. Yang diinverskan matrik ini ya. Kemudian kita sudah dapat, hampir lengkap nih persamaan normalnya, udah ada semua. Tinggal kita hitung beta headnya. Beta headnya itu tinggal kita kalikan inverse matriks X tadi dikalikan dengan matriks X transpose Y. Nah, ini kita sudah dapat X transpose Y-nya ini kan, sudah kita kali, tinggal dapat penyelesaiannya. Kemudian daripada itu kita bisa menghitung beta head. Oh, bukan beta head ya. Ini beta head yang sudah kita hitung. Kemudian Y head, Y topi. Itu adalah perkalian dari beta head yang sudah kita peroleh ini dikalikan dengan matriks X ini. Nah, untuk apa Y, Y topi atau Y head ini? Fungsinya supaya kita mencari nilai residual. Nah, nilai residual ini penting untuk kita bisa mencari nanti yang namanya uh, apa koefisien determinasi, kemudian koefisien korelasi, kemudian dan beberapa lainnya. Itu tinggal membagi-bagi saja. Oke ya. Setelah kita peroleh beta head ini, kita Y head tadi, maka untuk mencari error term atau residual head-nya itu kita kurangkan Y dari observasi, Y yang ini, atau Y yang ini, data ini, dikurangkan dengan Y head yang ini, Y estimasi, Y head yang ini. Jadi Y ini dikurangkan dengan Y dari data, dikurangkan dengan Y estimasi. Hasil perkalian. Nah, kita bisa tes nilai Y head ini mesti mendekati 0 atau 0 dia. Karena least square kan. Tadi kita sama dengan kan 0 tadi kan dalam penurunan di diferensial. Nah, oke, cara mengujinya itu kita buat statistik E head garis miring sums. Kita beri nama dia, ini beda sedikit namanya di sini ya. Sigma
EE, ya, residual, sigma residual head tadi. Kemudian eh, untuk mencari matriks eh, E prime atau E transpose E, kita kalikan matriks E kuadrat ini, kita kalikan E head dengan E head. Ini perkalian biasa ya. Asal dimensinya sama, maka bisa dikalikan. Itu rule-nya. Kemudian semua kita bisa perintahkan dalam satu print saja nih. Kita print dalam satu perintah. Print XY, XX. Nah, ini semua kita minta beberapa hal yang penting perlu kita minta print. Jangan lupa di spasi nanti ya. XY, XX sesuai nama ini. Nama di sebelah. Sebelum sama dengan. Kemudian sigma Y, kecuali yang ini ya. Nah ini keluar semua nanti. Ini hasilnya. Oke. Ini tadi matriks 10 kali 2 kita mintakan di print. Kemudian matriks Y-nya ini matriks X transpose X, ini matriks ini ditransposkan jadinya seperti ini. Kemudian kita lihat matriks, nah ini masih ada historicalnya, kita bisa kontrol perintah kita sampai nanti ada yang keliru kan. Oke, tes residualnya ada di sini. Nah ini hasilnya, matriks EG itu hasilnya matriks XX, ini hasilnya 2 kali 2 matriksnya kan. Sampelnya 10, eh, kemudian sigma X-nya ini XI 1700, sigma ini 1700,00. Nah, ini matriks 2 kali 2 matriks XX tadi. Yang ini ya, saya tunjukkan lagi. Ini. Nah, ini dia. Sekarang matriks ini hasilnya bisa kita lihat di persamaan hasil perhitungan dengan Shazam. Oke, ini inverse matriknya dapat, bisa lihat nih ya. Ini min 2 berarti ini 0,0515 gitu. Nah, beta headnya itu ini terdiri, ini konstantanya, dan ini koefisien regresinya. Kemudian kita minta dikeluarkan juga Y topi atau Y head atau Y estimasi. Y estimasi ini kita kurangkan dengan Y dari data ya. Nah, sehingga diperoleh matriks Y head atau Y topi. Kemudian kita kuadratkan ini menjadi seperti ini. Oke. Nah, ini kuadratnya ya. Nah, kita lihat ini hasil estimasinya. Kita sudah peroleh beta estimasi, beta head atau beta topi. Itu koefisien beta nolnya yang ini. Itu konstanta, kemudian beta satunya. Nah, kalau kita kembalikan dalam bentuk persamaan regresi biasa itu, kita bisa tulis seperti ini. Demikian beberapa aturan matrik. Dengan mudah kita nanti bisa hitung koefisien determinasi, kemudian T rasionya bisa hitung, tinggal membagi-bagi saja. Tinggal pedomani uh, persamaan ataupun rumus-rumus dalam menghitung T rasio. Residual sum of square, total sum of square, dibagi rasio. Tinggal membagi-bagi matriks saja. Coba dilatih dengan menggunakan Shazam. Saya kira demikian, nanti sesi selanjutnya kita akan mencoba regresi berganda berikut juga dengan asumsi klasik ya. Dan saya akan memberikan bagaimana membuat format data Shazam itu tanpa perlu mengetiknya di perintah di sini ya. Jadi ada perintah Shazam, kita bisa ambil dari file ya. Tidak perlu kita ketikkan di sini ya. Sehingga akan lebih mudah. Itu sesinya akan ada di sesi berikutnya. Nah, dia dari Excel ini kita kita transformasi dulu dalam bentuk teks. Jadi dia keluarnya di Notepad nanti ya. Ini bisa kita panggil dia masuk ke Shazam. Seperti itu, dan ini regresi berganda nanti ya. Baik, saya kira demikian presentasi eh, perkuliahan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.